Kita bukan lagi anak-anak dari moralitas yang mati. Kita bukan budak yang berdoa untuk keselamatan dari tangan yang menciptakan rantai. Kita adalah bara yang menolak untuk padam. Kita adalah dentuman di tengah sunyi, luka di wajah langit yang terlalu lama memamerkan senyum kepalsuan. Dunia ini dengan Tuhan di singgasana khayalan telah memberi kita hukum, dosa, dan pengampunan. Hanya agar kita tunduk, hanya agar kita takut, hanya agar kita diam. Tapi sekarang kita bangkit, bukan sebagai hamba yang menuntut keadilan dari langit, tapi sebagai algojo yang menuntut darah dari ilusi. Kita tak sedang memberontak, kita sedang menghancurkan. Kita tak ingin memperbaiki tatanan moral. Kita ingin menguburnya di bawah puing-puing dunia lama. Dunia di mana Tuhan adalah tiran metafisik yang menjadikan rasa bersalah sebagai penjara terbesar dalam sejarah manusia. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kepercayaan yang diwariskan dari ketakutan adalah kebenaran? Ataukah itu hanya warisan rasa takut yang dibungkus dengan nama suci agar kamu tetap membungkuk? Sekarang, aku tantang kamu. Apakah kamu cukup gila untuk mempertanyakan segalanya? Atau kamu akan tetap bersembunyi di balik doa yang tidak pernah dijawab? Sebelum kita mulai, tuliskan di komentar. Apakah kamu berani hidup tanpa Tuhan? Atau kamu masih bergantung pada ilusi untuk bertahan? Karena setelah ini, kamu tidak akan pernah memandang langit dengan cara yang sama lagi. Jika kamu cukup berani, kita lanjutkan. Jika tidak, mundurlah sekarang sebelum fondasi duniamu runtuh. Tulis di komentar. Apa arti Tuhan bagimu? Atau apakah itu cuma nama lain dari ketakutan yang diwariskan? 1. Tuhan adalah ciptaan ketakutan kolektif, bukan entitas nyata. Kita harus bicara jujur. Tuhan bukanlah entitas maha segala. Ia adalah artefak psikologis yang diciptakan manusia ketika kita belum mampu menghadapi kegelapan dunia ini. Lihat ke masa lalu. Manusia purba menyembah petir, gunung, dan matahari karena mereka takut. Mereka tak punya kendali atas alam. Jadi mereka mempersonifikasikannya menjadi sesuatu yang bisa disembah, dibujuk, atau ditakuti. Dari sana, Tuhan lahir, bukan dari langit, tapi dari ketidakberdayaan manusia. Tuhan bukanlah jawaban. Ia adalah reaksi. Reaksi terhadap rasa tidak aman, terhadap kematian, terhadap absurditas hidup, dan masyarakat dalam ketakutannya yang kolektif memilih untuk mengabadikan reaksi ini dalam bentuk agama. Kita menciptakan Tuhan, lalu kita membiarkannya menciptakan kita kembali, seperti lingkaran iblis yang tak pernah selesai. Dan ironisnya, kita menyembah ciptaan kita sendiri, lalu memohon agar ciptaan itu menyelamatkan kita dari kenyataan yang kita sendiri takuti. Contoh paling telanjang dari ilusi ini adalah kisah Jim Jones dan sekte People's Temple. Ribuan orang menyerahkan hidupnya pada kebenaran spiritual yang dikendalikan satu orang. Ketika ilusi itu runtuh, mereka bunuh diri secara massal. Bukan karena Tuhan memerintahkan, tapi karena manusia dalam ketakutan kolektifnya lebih memilih mati bersama kebohongan daripada hidup dengan kebenaran yang brutal. Apa yang lebih menakutkan? Kematian atau hidup tanpa makna? Dan apakah kita menciptakan Tuhan untuk menghindari pertanyaan itu? Tanyakan ini pada dirimu. Apakah keyakinanmu kepada Tuhan adalah hasil pencarian pribadi? Ataukah itu warisan dari orang tua, masyarakat, dan ketakutan yang telah ditanam sejak kamu belum bisa berpikir sendiri? Kita dibesarkan dalam lingkungan yang sejak dini menanamkan rasa takut akan neraka, rasa bersalah karena masturbasi, dosa karena meragukan. Tapi mari kita buka matanya. Itu bukan moral. Itu adalah alat kontrol. Dan alat itu bekerja karena didasarkan pada satu hal, ketakutan. Ketakutan untuk ditolak, ketakutan untuk menderita, ketakutan untuk tidak berarti. Kita menyembah karena tak. Kita berdoa karena panik. Kita percaya karena kita terlalu rapuh untuk tidak percaya. Dan inilah puncak ilusi itu. Institusi keagamaan mengemas ketakutan menjadi harapan. Mereka menjual surga seperti pedagang yang tahu bahwa umat manusia haus akan jawaban mutlak. Tapi jawabannya tidak ada di sana. Tidak pernah ada. Surga bukanlah destinasi. Ia adalah umpan. Contohnya, lihat bagaimana Vatikan membungkam pemikiran Galileo demi mempertahankan dogma bumi datar dari kitab suci.
Kebenaran dikorbankan agar ilusi tetap hidup. Karena jika Tuhan bisa salah, maka semua pondasi runtuh. Maka daripada membongkar kebohongan, mereka memilih membakar para pembangkang. Apakah kamu akan terus mempercayai konstruksi yang hanya hidup karena kamu takut membunuhnya? Tuhan adalah narasi, dan setiap narasi butuh pendengar. Ketika kita berhenti percaya, narasi itu mati. Dan ketika narasi itu mati, kita tidak kehilangan apapun selain rantai yang tidak pernah kita sadari melingkar di leher kita. Tulis di komentar, apa hal pertama yang akan kamu lakukan jika Tuhan benar tidak ada? Kita sedang tidak kehilangan iman. Kita sedang membunuh delusi yang telah menahan kita sejak lahir. Dan dalam kehampaan itu, kita akhirnya bebas untuk membangun makna kita sendiri. 2. Tuhan adalah alat kekuasaan, bukan sumber kebenaran. Tuhan, dalam sejarah panjang umat manusia, tidak pernah netral. Ia selalu berpihak bukan kepada yang lemah, tapi kepada mereka yang memiliki kekuasaan untuk menafsirkannya. Dalam setiap kerajaan, dalam setiap rezim, Tuhan dipanggil untuk menjadi pembenaran. Dalam nama Tuhan, pedang diangkat. Dalam nama Tuhan, darah ditumpahkan. Dan dalam nama Tuhan, mulut-mulut yang bertanya dibungkam. Lihat sekelilingmu, siapa yang paling sering berbicara tentang Tuhan? Para politisi, penguasa, pemuka agama. Mereka yang paling diuntungkan dari stabilitas ilusi. Bukan karena mereka percaya, tapi karena mereka tahu Tuhan adalah alat paling efektif untuk mengontrol massa tanpa harus menodai tangan mereka dengan darah. Karena begitu orang percaya bahwa suara atasan mereka adalah suara Tuhan, maka perlawanan menjadi dosa, kritik menjadi penghujatan, dan kebebasan menjadi kutukan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mereka mencintai Tuhan? Atau mereka mencintai rasa takut yang muncul dari namanya? Contoh nyata, lihat bagaimana Adolf Hitler mencantumkan frasa God made uns. Tuhan beserta kita di sabuk tentara Nazi. Rezim brutal yang membantai jutaan manusia, membungkus kejahatannya dengan jubah kesucian. Dan orang-orang ikut, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Karena ketika Tuhan dijadikan senjata, maka pembunuhan pun menjadi ibadah. Apakah kamu masih percaya bahwa Tuhan adalah sumber moral jika ia bisa dibentuk sesuai kehendak tiran? Di dunia Islam, kita lihat hal serupa dalam kekhalifahan dan gerakan radikal. Nama Tuhan digunakan untuk mengatur hukum, tubuh perempuan, bahkan mimpi seseorang. Tuhan menjadi dalih untuk merayakan amputasi, cambuk, dan penggal. Apakah ini suara cinta? Atau ini suara penguasa yang bersembunyi di balik langit? Institusi agama besar pun tak kalah brutal. Gereja Katolik selama berabad-abad mengontrol kerajaan, menyensor buku, menyiksa ilmuwan, dan membakar perempuan hidup-hidup karena sihir. Tidak ada cinta dalam hal itu. Tidak ada belas kasih. Yang ada hanyalah kekuasaan. Dan Tuhan hanyalah simbol paling ampuh untuk melegitimasinya. Kita harus bertanya dengan tajam, jika Tuhan adalah cinta, mengapa mereka yang paling berkuasa atas nama-Nya adalah mereka yang paling haus darah? Apa yang terjadi ketika manusia berhenti percaya pada Tuhan? Mereka mulai percaya pada dirinya sendiri. Dan itulah yang ditakuti oleh semua rezim. Karena begitu manusia sadar bahwa kebenaran tidak datang dari langit, melainkan dari kehendaknya sendiri, maka semua hierarki runtuh. Tak ada lagi pendeta yang bisa menakuti. Tak ada lagi raja yang bisa mengklaim hak ilahi. Tak ada lagi sistem yang bisa menyatakan dirinya sakral. Inilah sebabnya mengapa Tuhan dijaga seperti senjata nuklir oleh para penguasa. Ia bukan untuk disembah, ia untuk digunakan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu masih ingin menjadi peluru dari senjata itu? Kita tidak lagi hidup di zaman di mana kebenaran datang dari altar. Kita hidup di dunia di mana kebenaran lahir dari keberanian untuk mempertanyakan segalanya. Dan ketika kamu mulai menggali, kamu akan menemukan bahwa Tuhan yang katanya Maha Kuasa selalu bungkam ketika kita bertanya tentang keadilan, pembantaian, dan ketidakadilan sosial. Apakah kamu akan terus mempercayai sistem yang menggunakan Tuhan untuk memperkosa kebebasanmu? Atau apakah kamu siap menjadi penghujat besar pertama dalam hidupmu sendiri
dan membebaskan dirimu dari ilusi kolektif yang telah melahirkan generasi budak spiritual. Tulis di komentar, siapa yang paling diuntungkan dari keyakinanmu kepada Tuhan? Kamu atau mereka yang mengatur hidupmu atas namanya? Kita bukan pengingkar. Kita adalah pengambil alih. Kita tidak menyerah pada kekosongan. Kita menuntut kekuasaan itu kembali. Kekuasaan untuk berpikir, merasakan, dan hidup tanpa perlu lisensi dari langit. 3. Kematian Tuhan adalah kebangkitan kita. Kematian Tuhan bukan tragedi. Itu pembebasan. Ia bukan akhir dari makna, melainkan awal dari kebebasan absolut. Selama ribuan tahun, Tuhan dipakai sebagai jangkar yang menahan manusia di dasar lautan kepatuhan. Tapi kita bukan lagi makhluk lemah yang butuh pengasuh surgawi. Kita adalah makhluk yang siap membakar langit. Lihat sejarah. Setiap kali manusia menemukan keberanian untuk berpikir sendiri, dari Kopernikus hingga Darwin, dari Galileo hingga Nietzsche, apa yang mereka hancurkan pertama kali? Ilusi Tuhan. Karena selama ilusi itu berdiri, segala bentuk kekuasaan dan kebenaran akan selalu dikaitkan dengannya. Dan ketika Tuhan mati, semua fondasi ikut runtuh. Moralitas ilahi, hukum kodrati, dan rasa bersalah kolektif yang ditanam sejak kecil. Apa artinya ketika Tuhan mati? Artinya tidak ada lagi aturan sakral, tidak ada lagi keharusan, tidak ada nilai yang datang dari luar dirimu. Semua nilai harus diciptakan, dan inilah saatnya bagi kita generasi yang tidak berdoa, tidak menunduk, tidak berharap surga untuk menciptakan dunia di atas puing-puing kekosongan itu. Tapi ini bukan tugas yang nyaman, ini bukan pelukan hangat, ini adalah perang. Tanpa Tuhan, kita tak lagi bisa menyalahkan siapapun atas penderitaan kita. Kita tak bisa berkata, ini ujian, ini takdir, atau semua akan indah pada waktunya. Tidak, semua tergantung pada kita, dan itu menakutkan. Tapi justru karena itu, ia memerdekakan. Perhatikan bagaimana sains, seni, dan filsafat berkembang paling radikal ketika manusia mulai mengguncang tahta Tuhan. Lihat era pencerahan, lihat revolusi industri, lihat gerakan eksistensialis. Semua lahir dari keberanian untuk berkata, kalau Tuhan sudah mati, maka kita harus hidup lebih keras. Maka tidak heran jika para pemikir paling revolusioner bukanlah mereka yang taat beragama, tetapi mereka yang berani menggantikan surga dengan tekad pribadi. Tanya dirimu sendiri, apakah kamu benar ingin kebebasan? Atau kamu masih bergantung pada konsep Tuhan agar hidupmu terasa berarti? Karena banyak dari kita yang mengatakan ingin merdeka, tapi masih menyembah dalam diam, entah pada Tuhan, masyarakat, keluarga, atau moralitas lama. Masih takut menciptakan makna sendiri, masih berharap ada yang memberi izin. Jika kamu masih menunggu izin untuk menjadi dirimu sendiri, kamu belum bangkit dari kematian Tuhan. Kamu masih merangkak di bawah reruntuhan gereja. Kematian Tuhan adalah panggilan, bukan untuk berkabung, tapi untuk menciptakan. Untuk membentuk nilai dengan tangan berdarah, bukan menerima nilai yang dipoles emas dari altar. Kita tidak hidup dalam dunia yang kehilangan makna. Kita hidup dalam dunia yang menantang kita untuk membuatnya. Pertanyaan untukmu, jika kamu adalah satu-satunya sumber makna dalam hidupmu, apa yang akan kamu ciptakan hari ini? Tinggalkan doa, tinggalkan harapan, bangkitlah. Karena dunia tidak akan diselamatkan oleh mereka yang menunggu surga, tapi oleh mereka yang berani membakarnya demi membangun sesuatu yang lebih nyata. 4. Moralitas adalah rantai yang dipasang oleh budak untuk budak. Moralitas konvensional bukanlah kebajikan. Ia adalah belenggu. Ia lahir bukan dari keberanian, tetapi dari ketakutan. Ia tidak mengangkat manusia menjadi bebas. Ia menundukkan kepala mereka dan membuat mereka patuh. Dan parahnya, moralitas ini bukan dipaksakan oleh tiran dari luar. Tidak, ia ditanam, dijaga, dan diwariskan oleh para budak itu sendiri. Dari generasi ke generasi, seperti kutukan yang dicium penuh cinta. Apa itu moral baik menurut dunia ini? Jangan melawan, jangan marah, maafkan musuhmu, ikhlas, bersabar,
Jangan dendam, jangan ingin terlalu banyak, terima nasib, tunduk pada aturan. Itu bukan moralitas. Itu adalah instruksi untuk menjadi budak yang jinak. Kita diajari sejak kecil bahwa baik adalah mengikuti perintah dan jahat adalah melawan sistem. Tapi siapa yang menciptakan sistem itu? Siapa yang menyusun aturan bahwa penderitaan harus diterima dengan kepala tertunduk? Tentu saja para penguasa, baik yang terlihat maupun tak terlihat. Gereja, negara, sekolah, keluarga, mereka semua adalah tangan-tangan yang membentukmu menjadi boneka yang tahu malu saat berani memilih untuk hidup atas kehendaknya sendiri. Lihat dunia hari ini, yang paling dipuji adalah mereka yang menunduk, bukan yang menantang. Yang sabar dalam diam, bukan yang mengguncang langit. Ketika seseorang berdiri dan berkata, "Aku tidak akan menerima aturan ini," masyarakat memanggilnya pemberontak, kriminal, gila. Tapi diam-diam mereka juga takut. Karena pemberontak itu adalah cermin. Dan di cermin itu, terlihat wajah mereka sendiri yang lemah, jinak, mati sebelum waktunya. Kita tidak lahir untuk patuh. Kita tidak lahir untuk hidup dalam sangkar emas penuh aturan yang dibuat oleh mereka yang takut kehilangan kendali. Kita lahir untuk merobek aturan, untuk membuat tatanan baru dari kehendak kita sendiri. Tapi berapa banyak dari kita yang berani mematahkan rantai itu? Atau lebih buruk lagi, berapa banyak dari kita yang bahkan tidak sadar bahwa kita sedang terikat? Tanya dirimu sendiri dengan jujur. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang kamu buat sendiri, tanpa takut dinilai egois, tidak sopan, berdosa? Berapa banyak dari impianmu yang kamu kubur hanya karena moralitas berkata, itu salah. Kita tidak menolak moral karena ingin jadi jahat. Kita menolak moral karena kita ingin jadi bebas. Kita ingin menciptakan nilai kita sendiri, yang lahir dari kekuatan bukan dari rasa bersalah, dari keberanian, bukan dari rasa takut. Sekarang jawab ini, apakah kamu hidup sebagai pencipta nilai, atau hanya sebagai pewaris aturan lama yang tak pernah kamu pilih sendiri? Jika kamu memilih yang kedua, maka kamu masih hidup dalam rantai. Tapi jika kamu mulai meragukan moralitas yang diwariskan, maka itulah langkah pertamamu menuju kehendak untuk berkuasa. Patahkan rantainya, bakar kitab moral, dan untuk pertama kalinya, biarkan dirimu hidup tanpa rasa bersalah. Bukan karena kamu jahat, tetapi karena kamu akhirnya bebas. 5. Kitab suci adalah alat kekuasaan, bukan kebenaran. Jika kamu masih berpikir bahwa kitab suci adalah firman Tuhan, maka kamu belum melihat betapa liciknya sejarah. Kitab-kitab itu tidak turun dari langit. Mereka disusun, diedit, dikodifikasikan oleh tangan-tangan manusia. Bukan manusia yang bebas, tetapi manusia yang berkuasa. Bukan mereka yang lapar akan kebenaran, tetapi mereka yang haus akan dominasi. Buka matamu. Kitab suci tidak pernah netral. Ia adalah senjata. Ia digunakan untuk menaklukkan bangsa, mengatur tubuh, membentuk pernikahan, membungkam hasrat, dan menundukkan perempuan. Ia dijadikan legitimasi bagi para imam, raja, bahkan pedagang. Dari Vatikan hingga kekhalifahan, dari gereja kolonial hingga pengadilan syariah, kitab suci adalah tameng bagi otoritas yang ingin mengontrol hidupmu, tubuhmu, pikiranmu, dan yang lebih keji lagi, mereka menyebutnya wahyu. Tanya dirimu sendiri, mengapa firman Tuhan selalu menuntut ketaatan? Mengapa ia mengatur hingga pada caramu berpakaian, bercinta, berdoa, makan, tidur, bahkan berpikir? Mengapa Tuhan yang maha besar begitu peduli pada detail kecil, seolah ia lebih mirip diktator paranoid daripada kekuatan agung? Kita tahu jawabnya, karena Tuhan dalam kitab suci bukanlah Tuhan. Ia adalah proyeksi dari penguasa. Ia adalah topeng, boneka mitologis yang dipasang di atas takhta oleh mereka yang ingin kamu tunduk, bukan karena takut manusia, tapi karena takut kekekalan. Dan ketakutan pada kekekalan adalah ketakutan yang paling dalam, paling sunyi, paling mematikan. Karena tak ada yang bisa kamu lawan dari kekekalan, kecuali jika kamu membunuhnya. Lihat sejarah. Berapa banyak perang dibenarkan atas nama kitab, berapa banyak perbudakan dilegalkan karena ayat, berapa banyak perempuan dipaksa menikah,
anak-anak dipotong alat kelaminnya, para pemikir dihukum mati, semua demi menjaga kesucian teks. Dan kita masih menyebutnya suci. Teks itu suci hanya karena kamu tidak berani mempertanyakannya. Para budak spiritual mencium kitabnya setiap pagi, tapi tak pernah membacanya dengan pikiran yang merdeka. Mereka membaca bukan untuk memahami, tapi untuk membenarkan keyakinan yang ditanam sejak kecil. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada manusia yang mengira dirinya suci hanya karena ia taat. Padahal yang ia taati adalah narasi kekuasaan, bukan kebenaran. Kita sudah cukup lama menjadi korban dogma. Kini waktunya membongkar teks, bukan untuk membakar sejarah, tetapi untuk melepaskan diri dari sihirnya. Karena selama kamu masih menganggap teks itu mutlak, kamu masih berada dalam lingkaran perbudakan yang kamu anggap sebagai iman. Sekarang aku tanya, apakah kamu benar-benar percaya karena kamu memilih atau hanya karena kamu takut tersesat? Jika kamu percaya karena takut, maka kepercayaanmu bukan kebebasan, tapi paksaan yang dibungkus dalam doa. Dan tidak ada yang lebih hina dari manusia yang berdoa, bukan untuk menyatu dengan kebenaran, tetapi untuk menghindari hukuman. Sobek lembarannya, lihat siapa yang menulisnya. Tanyakan, siapa yang diuntungkan dari setiap ayat. Karena dari pertanyaan itu, kamu akan menemukan satu jawaban yang membebaskan. Kitab suci bukan kebenaran. Ia adalah alat. Dan kita bukan alat siapa-siapa. 6. Doa adalah bentuk ketakutan, bukan pencerahan. Mereka bilang doa adalah jalan menuju ketenangan. Tapi lihatlah wajah-wajah mereka saat berdoa. Itu bukan wajah yang tercerahkan. Itu wajah penuh kecemasan, penuh kegelisahan, penuh rasa takut akan realitas yang tidak bisa mereka kendalikan. Doa bukanlah pencerahan. Doa adalah bentuk paling halus dari ketundukan. Sebuah bisikan dari jiwa yang terlalu lemah untuk menghadapi kekacauan dunia dengan kekuatannya sendiri. Ia adalah pernyataan diam-diam bahwa kamu tidak sanggup berdiri di atas kehendakmu sendiri. Apakah kamu sadar bahwa setiap doa pada dasarnya adalah permintaan? Tuhan, tolong aku. Tuhan, beri aku. Tuhan, lindungi aku. Bukankah ini suara budak yang memohon belas kasihan dari tuannya? Kamu menyebutnya kerendahan hati, tapi aku menyebutnya ketakutan yang disucikan. Doa adalah pengakuan bahwa kamu tidak mampu menciptakan kekuatanmu sendiri. Kamu memproyeksikan harapan, rasa aman, dan pengendalian pada entitas abstrak yang bahkan tidak pernah berbicara langsung padamu. Dan ironisnya, kamu menyebut itu iman. Tapi imanmu hanyalah rasa takut yang dikemas dalam puisi. Lihat bagaimana para pemimpin agama memanfaatkan doa. Mereka menyuruhmu berdoa ketika kamu miskin. Mereka menyuruhmu berdoa ketika kamu ditindas. Mereka menyuruhmu berdoa ketika kamu patah, kalah, dan direndahkan. Kenapa? Karena doa menjinakkanmu. Doa membuatmu menerima penderitaan sebagai takdir, bukan sebagai penindasan yang harus dihancurkan. Kamu tidak pernah diajari untuk menggigit balik. Kamu diajari untuk menunduk, menangis, dan meminta. Kamu diajari untuk ikhlas, kata paling pengecut yang pernah diciptakan untuk membungkam keberanian. Sekarang aku tanya, sejak kapan menyerah menjadi bentuk spiritualitas? Bertahun-tahun kamu berdoa untuk keluar dari kemiskinan, tapi kamu tetap miskin. Kamu berdoa agar penyakit sembuh, tapi tubuhmu tetap hancur. Kamu berdoa agar hidupmu berubah, tapi dunia tetap kejam. Lalu kamu bilang, Tuhan sedang menguji. Tidak, kamu sedang menghibur diri karena tidak sanggup menerima kenyataan bahwa doa tidak mengubah apapun kecuali persepsimu tentang kegagalan. Dan disinilah kita, generasi yang diajari bahwa solusi datang dari langit. Padahal langit tidak pernah peduli. Alam semesta tidak pernah mendengar doamu. Ia hanya tunduk pada hukum kekuatan, pada tindakan, pada keberanian untuk melawan. Doa tidak membuatmu kuat. Aksi membuatmu kuat. Penolakan terhadap nasib membuatmu kuat. Keberanian untuk berkata tidak pada sistem yang menindasmu, itulah pencerahan sejati. Bukan meratap di pojok kamar gelap dengan mata terpejam dan hati gemetar. Doa adalah anestesi. Ia membuatmu tenang tapi tidak sadar. Dan sekarang aku tanya padamu, apakah kamu ingin tenang atau kamu ingin sadar? Jika kamu ingin tenang,
teruskanlah doa-doamu. Tapi jika kamu ingin bebas, buanglah doa itu seperti rantai. Berdirilah, gertakkan gigimu, dan hadapi hidup bukan sebagai pemohon yang pasrah, tapi sebagai kekuatan yang meledak dari kehendakmu sendiri. Karena di dunia ini, hanya yang berani yang akan benar-benar didengar. 7. Kitab suci adalah instruksi kuno untuk budak yang takut berpikir. Kita dibesarkan untuk percaya bahwa kitab suci adalah kebenaran mutlak, bahwa di dalamnya terdapat jawaban atas semua pertanyaan, arah untuk semua kebingungan, dan cahaya bagi setiap kegelapan. Tapi tidak ada yang lebih memalukan daripada manusia abad 21 yang masih hidup berdasarkan dogma dari ribuan tahun lalu, ditulis oleh manusia yang bahkan tidak pernah melihat listrik, internet, atau bom nuklir. Kitab suci bukan kebenaran, ia adalah konstruksi, sebuah proyek kekuasaan yang menyamar sebagai wahyu, ditulis dalam zaman kegelapan, saat manusia tak punya sains, tak punya etika mandiri, tak punya keberanian untuk hidup tanpa takut. Ia bukan petunjuk menuju kebebasan. Ia adalah rantai yang membelit lehermu, mengikatmu pada ketakutan, dan menuntunmu pada kepatuhan membabi buta. Jika kamu membacanya tanpa rasa takut, apakah kamu benar-benar akan menyembah perintah untuk membunuh, menindas, menghukum, dan merendahkan hanya karena itu firman? Kitab suci tidak membimbingmu untuk berpikir. Ia melarang pertanyaan. Ia menciptakan kepastian palsu, bahwa semua sudah ditetapkan, bahwa semua sudah tertulis, bahwa hidupmu hanyalah pengulangan dari takdir yang ditentukan ribuan tahun lalu oleh suku-suku yang bahkan belum mengenal hak asasi manusia. Apa yang membuatmu takut untuk berpikir sendiri? Kita diajari bahwa mempertanyakan kitab suci adalah dosa. Tapi apakah dosa itu bukan sekadar alat untuk membungkam nalar? Apakah Tuhan yang Maha Besar butuh perlindungan dari manusia yang berpikir? Apakah kebenaran sejati takut pada keraguan? Tidak. Yang takut hanyalah mereka yang tahu bahwa kebenaran itu rapuh, dibangun di atas ketakutan, bukan pemahaman. Dan lihatlah hasilnya. Berapa banyak perang yang dimulai atas nama kitab? Berapa banyak darah yang tumpah karena tafsir ayat? Berapa banyak anak-anak yang tumbuh dalam rasa bersalah karena tubuh mereka, hasrat mereka, dan pikirannya sendiri dianggap najis oleh kalimat-kalimat kuno. Kitab suci tidak memanusiakan kita. Ia menciptakan tipe manusia yang tunduk, takut, dan mati rasa. Ia menanamkan rasa bersalah yang dalam pada setiap keinginan yang tidak sesuai dengan perintahnya. Ia menciptakan rasa takut terhadap neraka, bukan keberanian untuk menciptakan surga di bumi ini. Jadi aku tanya sekarang, apakah kamu benar-benar percaya atau kamu hanya takut? Kitab suci memproklamasikan moralitas universal, tapi moralitasnya lahir dari zaman barbar, tentang siapa yang boleh hidup, siapa yang harus dilempari batu, siapa yang harus diam, dan siapa yang pantas dibakar. Kita menyebut itu ajaran suci, padahal itu hanyalah aturan-aturan tua yang dibungkus dengan mitologi dan ancaman kekal. Kita tidak butuh kitab untuk menjadi manusia. Kita butuh keberanian. Keberanian untuk berpikir, merasakan, dan menciptakan nilai sendiri, bukan menerima nilai yang diwariskan dari masa, di mana perbudakan masih sah dan perempuan dianggap milik. Dan mari kita bicara jujur, berapa banyak dari kalian yang benar-benar membaca kitab suci kalian sendiri, halaman demi halaman, tanpa sensor, tanpa tafsir, atau apakah kalian hanya mengutip ayat yang nyaman, menolak yang kejam, dan pura-pura semua itu datang dari cinta? Kitab suci bukan kebenaran mutlak. Ia adalah fosil ideologi. Dan kita harus berani mematahkannya jika kita ingin hidup sebagai manusia bebas, bukan budak dari ketakutan masa lalu. Sekarang aku tanya padamu, beranikah kamu menutup kitab itu dan menulis kebenaranmu sendiri? Jika kamu tidak sanggup, maka jangan bicara tentang kebebasan. 8. Agama menciptakan neraka agar kamu tidak membangun surga di bumi. Mengapa manusia diciptakan dengan otak yang mampu menciptakan keajaiban, tapi hidup seperti binatang jinak yang menunggu surga setelah mati? Jawabannya sederhana, karena kita diajari untuk takut, bukan takut pada kemiskinan, bukan takut pada penderitaan nyata, tapi takut pada neraka yang tak pernah terbukti keberadaannya. Agama menciptakan neraka sebagai instrumen teror paling efektif sepanjang sejarah.
Bayangkan ini, sebuah sistem yang tidak butuh polisi, tidak butuh penjara, tidak butuh pengawasan, karena setiap individu sudah dikendalikan oleh rasa takut yang ditanam sejak kecil. Takut dibakar, takut disiksa, takut abadi, takut kepada sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka lihat, sentuh, atau pahami. Dan kamu, apakah hidupmu ditentukan oleh cinta akan kehidupan atau ketakutan akan kematian? Neraka bukanlah tempat. Neraka adalah konsep psikologis. Ia adalah borgol yang tidak terlihat tapi membelenggu. Ia menghancurkan keberanian untuk berpikir, untuk mencoba, untuk memberontak. Sebab agama tidak butuh manusia yang berani. Agama butuh manusia yang patuh. Dan tidak ada yang membuat manusia lebih patuh daripada teror akan siksaan kekal. Apa yang terjadi jika kita menghapus neraka dari pikiran manusia? Orang akan mulai bertanya, jika tidak ada ancaman, apakah aku masih harus bersikap baik? Jika tidak ada ganjaran, apakah aku masih harus menjadi manusia yang beretika? Dan disinilah ketakutan agama terungkap, bahwa manusia bebas lebih berbahaya daripada setan. Karena manusia bebas tidak tunduk. Ia mencipta, ia merusak, ia memutuskan sendiri apa yang benar dan salah. Ia tidak butuh janji surga atau ancaman neraka. Jadi kita tanya langsung, mengapa mereka lebih takut pada manusia yang berpikir daripada pada iblis? Dan lihat ironi besar ini, agama menjanjikan surga, tapi melarangmu menikmati dunia ini. Setiap kenikmatan dianggap dosa, setiap kegembiraan dianggap godaan, setiap tubuh dianggap najis. Padahal inilah satu-satunya surga yang kita tahu nyata. Dunia ini, tubuh ini, saat ini. Tapi kita diminta mengorbankannya demi janji kosong di balik kematian. Agama berkata, jangan berzina, jangan rakus, jangan bangga, jangan menikmati hidup terlalu banyak. Sebab hidup ini adalah ujian. Tapi apa gunanya ujian yang jawabannya hanya bisa ditebak, bukan dipikirkan? Apa artinya kehidupan jika setiap kegembiraan adalah dosa dan setiap keinginan harus ditahan? Beranikah kamu bertanya, siapa yang diuntungkan ketika kamu menderita atas nama Tuhan? Mereka tak ingin kamu bahagia, karena manusia yang bahagia tidak bisa dikendalikan. Manusia yang menikmati hidup tidak bisa ditakuti dengan neraka. Itulah mengapa surga selalu ditunda, selalu nanti, selalu setelah mati, agar kamu terus diam, terus menderita, terus tunduk, dengan harapan akan dibalas nanti. Tapi kita tidak mau menunggu. Kita tidak ingin surga yang dijanjikan oleh teks tua. Kita ingin dunia yang bisa kita ciptakan sendiri. Sekarang, di sini, surga bukan hadiah. Surga adalah pencapaian. Dan untuk mencapainya, kita harus membakar setiap bayangan neraka yang mereka pakai untuk menakut-nakuti kita. Kita tidak hidup untuk menunggu mati. Kita hidup untuk menciptakan. Dan jika itu membuat kita disebut sesat, maka biarlah. Sebab sesat hanyalah nama lain untuk manusia yang menolak untuk hidup dalam ketakutan. Dan kamu, apakah kamu cukup berani untuk hidup tanpa ancaman neraka dan menciptakan makna tanpa janji surga? Kalau tidak, jangan sebut dirimu bebas. 9. Moralitas hanyalah alat para pecundang untuk mengontrol mereka yang kuat. Lihatlah dunia ini. Siapa yang menetapkan apa yang disebut baik dan jahat? Siapa yang mendefinisikan mana yang layak dipuji dan mana yang harus dibakar di tiang moral? Bukan dewa, bukan kekuatan alam, tapi para pecundang. Mereka yang lemah, takut dan tidak mampu mendominasi. Merekalah yang menciptakan moralitas. Karena ketika seseorang tidak bisa mengalahkanmu dengan kekuatan, mereka akan mencoba mengalahkanmu dengan rasa bersalah, dan disitulah moralitas lahir. Bukan sebagai cahaya kebenaran, tapi sebagai racun yang membunuh keberanian. Sebuah konspirasi besar agar singa merasa bersalah karena memangsa domba. Dan kamu, berapa lama kamu sudah meminta maaf karena menjadi kuat? Moralitas tidak pernah netral. Ia selalu berpihak pada yang kalah. Ia selalu mengagungkan penderitaan dan mengecam kekuasaan. Ia selalu berkata, lebih baik menderita daripada menyakiti. Lebih baik lemah, tapi baik hati daripada kuat, tapi kejam. Tapi siapa yang menentukan semua itu? Mereka yang tidak pernah bisa meraih kekuasaan.
Mereka yang hanya bisa menang lewat aturan yang mereka buat sendiri. Aturan yang melumpuhkan energi vital manusia. Perhatikan sejarah. Socrates dipaksa minum racun karena terlalu merdeka dalam berfikir. Galileo dipenjara karena menentang otoritas agama. Nietzsche dianggap gila karena menyatakan bahwa Tuhan telah mati, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak tunduk pada moralitas Buddha, karena mereka mengancam sistem nilai yang menjadikan kelemahan sebagai kebajikan. Pertanyaannya, apakah kamu hidup untuk mematuhi aturan para pecundang atau untuk menciptakan aturanmu sendiri? Moralitas selalu mencurigai kekuatan. Ia takut pada keberanian, benci pada keunggulan, jijik pada ambisi. Ia berkata, jangan mendominasi, jangan bernafsu, jangan terlalu bangga. Tapi mengapa? Karena jika kamu berani, kamu akan lepas dari kendali mereka. Kamu akan melampaui. Kamu akan menjadi ancaman. Dan sistem tidak bisa menerima manusia yang tak bisa dikendalikan. Itulah mengapa moralitas selalu dikaitkan dengan rasa bersalah. Kamu disebut egois kalau memperjuangkan diri sendiri. Kamu disebut jahat kalau tidak menolong semua orang. Tapi tidak ada satu pun dari mereka yang peduli pada dirimu. Mereka hanya ingin kamu tetap terikat pada aturan yang mereka ciptakan agar kamu jinak, tidak membahayakan, dan terus merasa berdosa. Sudah berapa kali kamu menahan dirimu agar tidak terlalu hebat, hanya agar tidak membuat orang lain merasa kecil? Kita sudah cukup lama hidup dalam penjara yang bernama moralitas. Sekarang waktunya kita mencabut paku-paku pengorbanan dari tangan kita. Kita bukan martir, kita bukan korban. Kita bukan pelayan nilai-nilai tua yang diciptakan oleh mereka yang takut pada api kekuasaan kita. Kita bukan manusia yang meminta izin untuk menjadi kuat. Kita adalah manusia yang merenggutnya. Kita tidak datang ke dunia ini untuk patuh. Kita datang untuk mengukir jejak. Dan jika moralitas menyebut kita jahat karena itu, biarlah. Karena di balik label jahat, tersembunyi kebebasan untuk mencipta, untuk menaklukkan, untuk menjadi dirimu sendiri, tanpa harus berlutut di altar kepalsuan. Dan kamu, maukah kamu terus menjadi budak yang taat, atau menjadi pencipta yang ditakuti? Pilih sekarang, karena dunia tidak menunggu orang ragu. 10. Doa tidak pernah menyelamatkan siapa-siapa. Ia hanya menenangkan budak agar tidak melawan. Kita diajari sejak kecil untuk berdoa, menutup mata, menengadahkan tangan, dan berharap pada sesuatu yang tak pernah menjawab. Kita disuruh berdoa ketika miskin, ketika dipukul, ketika kehilangan segalanya. Tapi apa yang berubah setelah itu? Apa yang benar-benar terjadi setelah jutaan air mata jatuh di altar? Tidak ada. Doa tidak pernah menyelamatkan siapapun. Ia hanya membiusmu, menjinakkan amarahmu, mengajarkan pasrah, dan membunuh naluri pemberontakanmu. Sudah berapa lama kamu menunggu keajaiban, sementara hidupmu membusuk dalam ketakberdayaan? Doa adalah obat tidur yang diberikan pada budak agar mereka tidak menggigit tuannya. Ia dirancang untuk mengalihkan perhatianmu dari realitas brutal ke ilusi manis. Daripada melawan penindasan, kamu diminta bersabar. Daripada memberontak pada sistem yang menghancurkanmu, kamu diminta berdoa agar sistem itu berubah dengan sendirinya. Ini bukan spiritualitas. Ini anestesi. Ini teknik pengendalian massa paling tua dalam sejarah kekuasaan. Lihatlah bagaimana doa digunakan oleh para tiran. Mereka menyuruh rakyatnya berdoa untuk perdamaian, sementara mereka sendiri mempersenjatai diri untuk perang. Mereka menganjurkan kesabaran dalam penderitaan, sementara mereka hidup dalam kemewahan. Mereka membangun rumah ibadah megah, bukan sebagai tempat pembebasan, tapi sebagai tempat penjinakan. Pernahkah kamu bertanya, mengapa sistem yang menindas justru mendorong rakyatnya untuk religius? Bukan karena mereka peduli pada keselamatan jiwamu, tapi karena mereka tahu, manusia yang sibuk berdoa tidak punya waktu untuk melawan. Manusia yang menunggu mukjizat tidak akan menciptakan revolusi. Mereka ingin kamu tunduk pada langit, agar mereka bisa terus menginjakmu di bumi. Doa mengajarkan kamu untuk mengampuni musuhmu, bahkan saat pisau masih tertancap di punggungmu.
Ia mengatakan bahwa membalas adalah dosa, bahwa membenci adalah salah, bahwa kemarahan harus ditelan dan dikubur. Tapi tanpa kemarahan, kamu tak akan pernah berubah. Tanpa pembalasan, dunia akan tetap menjadi milik para penindas. Doa menghapus kekuatanmu, menggantinya dengan harapan palsu dan ketundukan yang indah. Tapi ketundukan tetaplah ketundukan, meski dibungkus emas. Berapa banyak luka yang kamu diamkan karena kamu berpikir Tuhan sedang mengujimu. Kita tidak akan lagi berdoa untuk keadilan. Kita akan meraihnya dengan tangan sendiri. Kita tidak akan memohon cinta dari langit. Kita akan merampasnya dari dunia yang terus menolak kita. Kita tidak akan menunggu pembebas turun dari awan. Kita akan menjadi pembebas itu sendiri. Kita akan menjadi mereka yang tidak bersujud, yang tidak berlutut, yang tidak menunggu restu dari entitas tak terlihat. Karena kita tahu satu hal yang pasti, dunia ini hanya berubah ketika kamu memaksanya berubah. Dan tidak ada kekuatan di langit yang akan memberimu keberanian, kecuali kamu sendiri yang menciptakannya dari dasar kehampaan. Jadi, akankah kamu terus menengadah dalam doa kosong, atau mulai menatap lurus dan menghancurkan rantai yang mengikatmu? Kita bukan budak yang menunggu jawaban. Kita adalah makhluk bebas yang menciptakan takdir. Dan doa tak akan pernah cukup untuk itu. 11. Neraka diciptakan untuk menakutimu. Surga diciptakan untuk mengendalikanmu. Neraka tidak diciptakan untuk menghukum orang jahat. Ia diciptakan untuk membuat orang biasa tunduk. Surga tidak dibentuk sebagai janji kebahagiaan abadi. Ia dijadikan ilusi yang mengurung keinginan manusia dalam kandang harapan semu. Dua konsep ini, neraka dan surga, bukanlah realitas metafisik, melainkan mekanisme pengendalian massa, bukan untuk membimbing, tapi untuk menundukkan. Mereka berkata, jangan berzina, nanti masuk neraka. Tapi siapa yang menentukan bahwa seks adalah dosa? Mereka berkata, berbuat baiklah, nanti masuk surga. Tapi apakah kebaikan yang lahir dari ketakutan dan janji benar-benar murni? Atau hanya kepatuhan kosong dari manusia yang dibutakan oleh harapan kosong? Kita tidak diajarkan untuk hidup dengan penuh gairah dan kebebasan, melainkan untuk bersabar, menahan, menunggu. Menunggu keadilan setelah mati, menunggu ganjaran setelah dikorbankan. Tapi kehidupan tidak bisa ditangguhkan. Keinginan tidak bisa dikurung. Eksistensi tidak bisa dibungkam oleh dongeng tentang api kekal dan taman abadi. Contohnya, lihat bagaimana kaum fundamentalis memanfaatkan konsep neraka untuk menjustifikasi pembunuhan, dan bagaimana pemuka agama menjual surga sebagai imbalan bagi para pengikutnya. Lihat bagaimana para pemimpin spiritual hidup dalam kemewahan, sementara umatnya dicekoki penderitaan yang katanya akan diganti dengan pahala di akhirat. Giordano Bruno dibakar hidup-hidup bukan karena ia jahat, tetapi karena ia menolak tunduk pada mitos surgawi. Ia menertawakan konsep neraka, dan itu membuat para penjaga kekuasaan spiritual ketakutan, bukan pada kata-katanya, tapi pada kebebasan pikirannya. Berapa banyak yang sampai hari ini masih memilih diam daripada melawan, hanya karena takut dilempar ke lubang imajiner bernama neraka. Berapa banyak dari kita yang tidak pernah mencicipi hidup sepenuhnya karena diajari bahwa kenikmatan tubuh adalah jalan menuju kutukan. Surga dan neraka hidup karena kita mempercayainya. Mereka mati saat kita berhenti memberi mereka kekuatan. Mereka adalah simbol dari mentalitas budak, takut dihukum, berharap diberi. Tapi kita bukan budak, kita bukan pengemis eksistensial. Apakah kamu masih ingin hidup seperti binatang jinak yang digiring oleh cambuk neraka dan umpan surga? Atau kamu siap menghancurkan ilusi itu, menertawakannya, dan hidup tanpa ancaman dan imbalan palsu? Kita tidak menginginkan keselamatan. Kita menuntut kebebasan. Bukan nanti, tapi sekarang. Bukan setelah mati, tapi dalam setiap detik nafas yang kita hirup. Kita tidak lahir untuk menjadi alat. Kita diciptakan untuk membakar langit dan meruntuhkan neraka dengan tangan kita sendiri. 12. Agama tidak menciptakan moralitas, ia membunuhnya. Kita diajari bahwa tanpa agama, manusia akan menjadi binatang buas. Tapi mari kita balik pertanyaannya, mengapa moral harus bergantung pada ketakutan? Jika satu-satunya alasan seseorang tidak membunuh adalah karena takut dosa,
maka yang ia miliki bukan moralitas, melainkan rasa takut yang dikamuflase menjadi kebaikan. Agama tidak menciptakan moral, ia membunuhnya. Ia mengubah keberanian menjadi dosa, gairah menjadi najis, dan pembangkangan menjadi kutukan. Ia tidak mengajarkan manusia untuk berpikir, melainkan untuk patuh. Ia menumpulkan kompas moral sejati dan menggantinya dengan seperangkat aturan kaku yang tak bisa dipertanyakan. Lihat sejarah, betapa banyak kejahatan dibungkus sebagai pengabdian suci. Perang salib, inkuisisi, pembakaran penyihir, semuanya dilakukan atas nama Tuhan. Apakah itu moralitas? Tidak, itu adalah kepatuhan buta yang dilumuri darah. Itu adalah kematian empati sejati, digantikan oleh kesetiaan pada doktrin. Contoh konkret, ingat Joseph Kony dan kelompok Lord's Resistance Army di Uganda. Mereka menculik anak-anak, memperkosa, dan membunuh dengan satu pembenaran. Mereka melakukannya demi kehendak Tuhan. Dalam struktur seperti ini, moralitas sejati tidak hanya tidak dibutuhkan, ia dianggap berbahaya. Apakah kamu mengira membela Tuhan membuatmu suci? Tidak, itu hanya membuatmu patuh. Dan kepatuhan adalah kematian dari akal sehat. Kita tidak butuh sistem moral yang dibangun dari rasa takut dan ancaman. Kita butuh kejujuran eksistensial. Kita butuh keputusan moral yang lahir dari kesadaran pribadi, bukan dari ancaman dosa atau janji pahala. Socrates memilih mati daripada tunduk pada ketidakadilan. Bukan karena dia takut neraka, tetapi karena ia tidak mau mengkhianati integritas pikirannya. Itu moralitas sejati, dan itu tidak membutuhkan agama, hanya keberanian. Jadi sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu baik karena kamu takut, atau karena kamu memilihnya dengan sadar? Dan jika kamu memilihnya karena takut, maka siapakah kamu tanpa tali rantai yang mengikatmu itu? Apakah kamu siap untuk menggenggam kompas moralmu sendiri dan menanggung konsekuensinya dengan kepala tegak? Atau kamu akan terus bersembunyi di balik bayang-bayang Tuhan yang kamu ciptakan untuk membenarkan kelemahanmu? Kita di sini bukan untuk menjadi boneka di tangan moral palsu. Kita di sini untuk menciptakan nilai kita sendiri di atas puing-puing ilusi yang telah membusuk selama ribuan tahun. 13. Tuhan adalah nama lain dari rasa takutmu sendiri. Tuhan tidak pernah benar-benar mati, karena ia tidak pernah benar-benar ada. Ia hanyalah bayangan yang diciptakan oleh rasa takut manusia. Takut pada kematian, pada penderitaan, pada kekosongan. Dalam ketakutan itulah manusia memahat Tuhan. Sebuah dongeng besar untuk menghibur anak-anak yang ketakutan dalam tubuh orang dewasa. Tuhan adalah khayalan kolektif yang lahir dari kelemahan kita. Ia bukan entitas yang turun dari langit, tetapi proyeksi psikologis yang muncul dari jurang eksistensial kita sendiri. Kita takut dunia ini hampa, maka kita mengisinya dengan cerita. Kita takut tidak ada makna, maka kita menciptakan makna semu dan menyebutnya ilahi. Mengapa manusia menciptakan Tuhan sebagai hakim tertinggi? Karena mereka terlalu lemah untuk menghakimi diri sendiri. Mengapa manusia membutuhkan surga dan neraka? Karena mereka tidak sanggup hidup dalam ketidakpastian. Maka mereka menciptakan struktur, dogma, kepastian palsu. Sebuah sistem ilusi tempat mereka bisa bersembunyi dari realitas yang telanjang. Dan lihatlah hasilnya. Dunia yang dipenuhi manusia-manusia mati rasa. Mereka hidup bukan karena mereka memilih, tetapi karena mereka takut dihukum. Mereka mencintai bukan karena mereka berani, tetapi karena takut masuk neraka. Tidak ada keaslian, tidak ada kekuatan sejati. Yang ada hanyalah aktor-aktor lemah yang memainkan naskah tua yang tak lagi relevan. Contoh brutal, lihat organisasi keagamaan yang menutupi pelecehan, lalu berkata, itu ujian iman. Lihat mereka yang meledakkan diri membunuh ratusan, lalu berkata, aku menuju surga. Di tangan mereka, Tuhan bukan cinta. Tuhan adalah senjata. Ilusi itu telah menjadi alat teror. Jadi, tanyakan ini pada dirimu. Jika Tuhanmu hanyalah topeng atas rasa takutmu sendiri, kapan kamu akan menanggalkannya? Kapan kamu akan berhenti bersembunyi dan mulai menciptakan makna yang benar-benar milikmu sendiri? Apakah kamu cukup berani untuk hidup tanpa langit sebagai pelindung? Apakah kamu cukup kuat untuk mengakui bahwa tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mencatat, tidak ada yang menilai, hanya kamu dan pilihanmu?
Karena hanya ketika kamu membunuh ilusi terakhir, itulah kamu bisa hidup. Bukan sebagai budak, bukan sebagai anak domba, tapi sebagai manusia yang membakar altar lama dan berjalan di atas abunya dengan kepala tegak.